dari pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu tentang P5. Kalian sudah tahu kan apa itu kepanjangan P5? Coba sebutkan dulu. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Iya. Nah, jadi yang menjadi topik P5 kita saat ini adalah kurangi sampah, lingkungan jadi sehat. Kurangi sampah, lingkungan jadi sehat. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Semangat Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia. Bergembira anggota gotong royong mandiri. Kreativitas bersama bergembira anggota gotong royong mandiri. Anak-anak ibu, yang menjadi tujuan P5 kita hari ini adalah ada 3 ya. Yang pertama, membiasakan peserta didik membuang sampah di tempat yang telah disediakan bersama dengan teman-teman di kelasnya. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan perilaku peduli lingkungan pada peserta didik dengan menetapkan peraturan pengelolaan sampah dengan gerakan kurangi sampah sebagai usaha sekolah menuju hidup bersih dan nyaman dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sehingga terbiasa melakukan tindakan yang ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, mengajak teman dan anggota keluarga membiasakan untuk membuang sampah dengan cara dipilah antara yang organik dan non-organik. Baik anak-anak ibu, kita pertama harus tahu dulu apa itu pengertian dari sampah. Lalu yang kedua, kita juga harus tahu jenis-jenis dari sampah itu, ya. Dan yang ketiga, kita harus tahu manfaat sampah. Sampah adalah Sisa buangan dari suatu produk tapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Jenis-jenis sampah itu ada Sampah organik, sampah anorganik. Iya, sampah organik dan sampah anorganik. Kalau dikatakan sampah organik berarti jenis sampah yang padat ya dan mudah hancur. Contohnya Sisa makanan, ranting atau kayu. semua sisa-sisa makanan seperti kalian tadi yang baru makan makanan itu kan, entah itu roti, entah itu nasi, ya kan, sayur-sayuran, buah-buahan itu termasuk pada sisa-sisa makanan ya. Nah sekarang jenis sampah yang kedua disebut itu sampah anorganik ya. Apa itu sampah anorganik? Yaitu sampah yang terdiri atas bahan-bahan anorganik. Dan supaya kita cepat ingat ya dan lama mengingatnya, kita katakan saja sampah anorganik itu adalah sampah yang susah hancur ya. Seperti apa itu? Logam, plastik, kaca, ya, manusia, seng, paku, ya, itu termasuk iya besi, ya, termasuk tembaga aluminium, ya, termasuklah itu pada kelompok sampah anorganik. Setelah kita tahu pengelompok jenis-jenis sampah itu, ternyata ada kegunaannya. Setelah diolah, maka
sampah itu yang pertama sebagai pupuk organik untuk tanaman, ya. Kemudian yang kedua, manfaat dari sampah itu adalah sebagai sumber humus. Lalu yang ketiga, didaur ulang menjadi berbagai jenis produk yang bermanfaat. Yang keempat, dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Lalu yang kelima, dapat dijadikan sumber listrik dengan terlebih dahulu mengubah sampah menjadi gas metana, ya. Dari apa yang anak didik tahu, sampah organik, inilah jenis-jenisnya. Ya, coba semua membaca dulu. Satu, sisa makanan, kulit buah-buahan, ranting atau kayu, rumput kering, makan hewan, buah-buahan, sayuran. organik apa saja itu? Plastik, kaleng, besi, kertas, kaca, aluminium, seng, tembaga, paku. Bagaimana cara saya supaya bisa mengolah itu menjadi barang yang bisa dipakai? Kalau ke tempat sampah organik, sampah yang bagaimana saja yang kita masukkan ke situ? Sampah yang mudah hancur. Seperti apa itu? Plastik, daun, Daun. Semua jenis sampah yang mudah busuk, maka dimasukkanlah ke tempat sampah yang organik. Ya. Kemudian kalau tempat sampah non organik, seng, paku, kaca. Berarti semua jenis sampah yang sulit hancur dimasukkanlah ke tempat sampah non organik. Ya. Sekarang Ibu juga mau mengajak kalian cara mempraktekkan supaya mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Coba lihat, ya. Seperti ini. Kebiasaan lama misalnya membungkus makanan dengan kantongan plastik. Maka kita rubahlah itu dengan kebiasaan baru, yaitu membungkus makanan memakai daun pisang. ya. Nah, kemudian yang kedua, belanja menggunakan plastik kresek. Kita rubah dia menjadi belanja itu dengan menggunakan tas atau keranjang, kan? Baru yang ketiga, apa? Coba dulu dibaca di situ. Membuang sisa makanan ke tempat sampah. Cara baru bagaimana? Mengumpulkan sisa makanan dengan mengolah menjadi kompos. Iya. Jadi diolahlah itu menjadi kompos, ya. Baru yang keempat, Membuang botol atau kaleng minuman ke tempat sampah. iya, membuang botol atau kaleng minuman ke tempat sampah. Kemudian ada lagi ini. Apa ini? Membuang kering ke tempat sampah. Iya, membuang rumput kering ke tempat sampah. Lalu cara baru apa yang kita lakukan? Mengumpulkan kering supaya diolah. Iya, mengumpulkan rumput-rumput kering itu supaya diolah menjadi kompos, ya. Mengumpulkan rumput kering itu supaya diolah menjadi kompos. Lalu yang keenam, Membuang bungkus deterjen, bungkus minyak goreng, bungkus minyak instan ke tempat sampah. iya, membuang bungkus deterjen, bungkus minyak goreng, bungkus mie instan ke tempat sampah. Nah, cara baru yang dikumpulkan supaya didaur ulang menjadi bahan kerajinan seperti bunga, kayu, busana, busana besenso, topi tas, baju hujan, dan masih banyak lagi, ya. Kalau mau kita lihat yang mana itu ini barangnya, ya. Ini kan dari plastik, ya. Nah, diolahlah dia, diolah oleh perusahaan, maka jadilah ini, ya. Dan ini bisa digunakan menjadi tempat untuk menanam sayuran, ya. Ini salah satu
sampah, ya, sampah yang sudah diolah oleh perusahaan menjadi barang yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat menanam sayur, iya, tanaman seperti sayur, tanaman-tanaman muda lah ya. Iya. Lalu ada lagi ini. Kenal kalian apa ini? Apa ini apa? Botol apa? Botol aqua ya, botol aqua. Nah, ini dipakai untuk tempat apa ini? Nah, ini tempat kompos juga ini yang direndam ya. Jadi ini kompos direndam lah ini ya. Kompos ini tahu kalian dari apa ini kompos ini? Daun-daunan yang sudah direndam beberapa minggu. Busuklah dia ya, baru dicampur dengan garam. Itulah yang disemprotkan ke tanamannya itu ya. Sayurnya, tomatnya, cabenya ya. Jadi botol aqua ini dimanfaatkan untuk wadah dari kompos itu ya. Nah, kemudian ini apa ini? Polybag. Polybag ini bahannya dari mana? Plastik. Yang didaur ulang ini kan dari sisa-sisa plastik yang sudah tidak dipakai lagi. Ternyata setelah perusahaan kumpulkan ya, diolah menjadi polybag. Dan polybag itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk tempat menanam sayur kan. Lalu ini botol aqua ya, yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang peduli, orang-orang yang suka memanfaatkan barang bekas. Baik. Lalu plastik yang berikutnya ini artis ini. Siapa ini? Iya. Ini juga plastik kresek itu yang diolah ya untuk menjadi pakaian atau busana fashion. Kalau nggak proses seperti itu, diletakkan tidak menarik kan? Ternyata kalau sudah di konsepnya ya menjadi pakaian, ternyata cantik kan? Nah ini, jadi kita punya perencanaan dulu. Nah, dari segi warna juga disesuaikan supaya menarik. Nah, sampai ke sepatunya kan, akhirnya jadilah busana fashion ya. Kemudian selain itu masih ada bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bisa dipakai. Contoh ini tutup botol aqua kan menjadi tas. Ketika orang yang kreatif ya punya ide, maka semuanya bisa menjadi cantik ya, menjadi cantik seperti ini. Kalau kita pakai ini keren kan, ya kan? Nah, ini dan saya pikir pernah juga kita melakukan seperti ini di sini kan, di sekolah kita ini kan, mengumpulkan bahan botol aqua itu, itulah yang kita olah menjadi tas. Pernah itu kan? Termasuk pohon Natal itu. Pohon Natal itu barang bekas itu kan? Barang bekas dari botol aqua ya. Kemudian itu kita atur jadi kita buat rangka pohon Natalnya, jadilah sebuah pohon Natal. Memanfaatkan barang-barang bekas ya. Kemudian tidak hanya itu, ternyata barang bekas itu juga bisa dijadikan menjadi sebuah topi ya. Topi. Ibu punya sapi ya, topi. Bisa ada kancing, tempurung. Kelapa itu bisa juga dibuat menjadi kancing. Ya, iya. Nah, dari semua ini pasti kalian sudah tahu. Ternyata banyak sekali manfaat dari sampah itu. Plastiknya, ya, bungkus minyak goreng juga bisa dibuat jadi tempat bunga kan, menanam bunga kan. Baik, anak-anak ibu, saat ini kita akan mempraktekkan
memilah sampah yang organik dan sampah anorganik. Nanti kita ambil sampahnya dan kita masukkanlah itu ke tempat sampah yang sudah disediakan sesuai dengan jenisnya. Paham kan? Paham. Baik. Sekarang mulai dari si Yosepin, satu-satu saja ya. Yosepin, ayo. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Cara mempraktekkan memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, maka ini semua akan kalian laksanakan juga tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah supaya lingkungan kita menjadi sehat ya. Sesuai dengan topik kita, kurangi sampah, lingkungan menjadi Sehat. kegiatan kita tadi harus dilakukan ke hari berikutnya, besok, lusa, dan seterusnya. Apa? Supaya sampah itu kita bersihkan dan juga tetap kita manfaatkan. Bagaimana cara kita? Seperti yang tadi, ya. Maka kita perlu membuat satu slogan, ya. Misalnya seperti ini, ayo kelola sampah kita. Berarti kalau mengelola sampah itu seperti yang sudah kita bahas kemarin, ya. Mengerti kan? Jadi itulah anak-anak ibu yang perlu kita laksanakan setelah kita melakukan aksi supaya lingkungan kita itu bersih dan kita menjadi sehat. Lingkungan bersih, kita sehat. Maka sesuai dengan topik kita, kurangi sampah, lingkungan jadi sehat. Baik. Terima kasih dan salam sehat. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Indonesia yang berakhlak mulia, berkebudayaan global, bergoyang mandiri, kreatif dan bernafas, berkebudayaan global, bergoyang mandiri, kreatif dan bernafas. Pertemuan kita tutup dengan doa. Ayo, Indo, ayo. Siapin, Bu. Saya kembali. Mari kita bersatu juga. Tuhan, banyak dosa yang kami buat, hapuslah